Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang fisika, pelajaran dari ilmu Islam dan sains. Penentuan sarjana fisika sangatlah sulit karena di saat waktu yang bersamaan juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti halnya Ibnu Sina. Ibnu Sina, dia telah memberikan argumentasinya terhadap suatu ilmu fisika, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam ilmu kedokteran, bidang ilmu kedokteran, karena dia lebih menonjolnya terhadap bidang kedokteran, bukan bidang fisika. Yang pertama ada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dijuluki sebagai guru optik. Banyak karya-karya yang menjelaskan tentang optik, akan tetapi sekarang ini tinggal sedikit karena banyak buku-bukunya yang terbakar dan juga banyak juga yang hilang. Banyak sekali sumbangan-sumbangan Ibnu Al-Haytham terhadap fisika, seperti tentang gerak rektiner cahaya, sifat bayangan, penggunaan lensa, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada ilmuwan Al-Biruni. Al-Biruni seorang ilmuwan yang mengedepankan eksperimen. Al-Biruni memberikan sumbangan-sumbangan terhadap ilmu fisika seperti pengukuran berat jenis atau gravitasi, berbagai zat dengan perhitungan yang cermat dan akurat. Adapun metode yang digunakan adalah suatu perbandingan, seperti berat jenis yang digunakan oleh Al-Biruni adalah perbandingan berat suatu zat dan berat air dengan volume yang sama. Sampai sekarang, pengukuran berat jenis suatu benda didasarkan atas perbandingan terhadap air sebagai berat jenis yang standar. Banyak karya Al-Biruni, karya-karya ilmiah Al-Biruni yang tak kurang ada 200 buah, meliputi fisika, matematika, astronomi, mineralogi, farmasi, kedokteran, biologi, geografi. Juga dia menulis mengenai tata bahasa, mengenai bahasa, sejarah, dan perbandingan agama. Juga banyak karya-karya ilmiah yang menjadi rujukan penting dunia pendidikan sains seperti saat ini. Sumbangan dalam fisika yang dilakukan oleh Al-Biruni memperkenalkan konsep gravitasi, menemukan metode orisinal, mengajukan hipotesis tentang rotasi bumi di sekeliling sumbunya, mencetuskan prinsip kekekalan massa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada Al-Hazani. Al-Hazani juga mewarisi tentang riset-riset yang dilakukan oleh Al-Biruni. Dia juga menggabungkan telaah hidrostatika dengan mekanika. Dia menemukan konsep-konsep gravitasi seperti diterapkannya neraca itu. Al-Hazani lebih dikenal dengan sebutan penemu gravitasi. Yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Yunus. Sumbangan Ibnu Yunus
yaitu seperti tentang bandul atau pendulum. Ibnu Yunus mengungkapkan bahwa bandul dapat digunakan untuk mengukur detik-detik waktu atau dalam meneropong benda-benda angkasa dengan bandul, seperti bandul jam dinding. Selanjutnya ada Kamal Aldin Al-Farasi. Dia menemukan tentang pelangi, konsep pelangi. Dia menjelaskan secara rinci sehingga seseorang yang mendengarnya pun tidak bertanya-tanya lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, nama saya Anis Wijaya Aulia. Saya dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan materi tentang fisika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk menentukan tokoh-tokoh utama dalam pengembangan ilmu fisika sedikit mengalami kesulitan karena banyak dari sarjana muslim klasik selain menekuni bidang fisika juga menekuni bidang ilmu lainnya. Akhirnya sebuah langkah taktis untuk menentukan tokoh-tokoh utama fisika dari sekian banyak sarjana yang menekuni disiplin ilmu tersebut, yaitu dengan penetapan kriteria sejauh mana mereka memberikan sumbangan yang orisinal dan signifikan dalam mengembangkan ilmu fisika melalui metode ilmiah yang sesuai. Beberapa tokoh utama fisika muslim klasik yang disebutkan Said Hussein Nas adalah Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, dan Al-Khazini. Tokoh yang pertama ialah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham adalah salah seorang sarjana muslim klasik yang cukup disegani di timur dan di barat. Dia ahli matematika dan fisika ulung yang memberi sumbangan berarti bagi kedua disiplin ilmu tersebut dan berpengaruh luas terhadap para ilmuwan sejak abad ke-11 hingga abad ke-20. Ahli sejarah dari Harvard University, George Sartor menyebut bahwa Al-Haytham sebagai fisikawan muslim terbesar dan salah satu seorang ilmuwan optik terbesar sepanjang zaman. Ia juga seorang astronom, ahli medis, dan filsafat. Meskipun begitu, dalam bidang fisikalah dia mencapai prestasi yang mencolok. Dia seorang pengamat yang eksak, seorang peneliti juga ahli teori. Seorang fisikawan yang dijuluki sebagai Bapak Optik itu lahir di Basro 995 saat masa pemerintahan Al-Hakim bin Amirullah dari Bani Fatimiyah. Julukan Al-Hakim sebagai Bapak Optik sangat beralasan mengingat jasa-jasanya yang signifikan dalam memajukan sains fisika, khususnya optik. Dia juga merupakan seorang penulis yang produktif. Dia menulis hampir 200 buku ilmiah. Di antara karya utamanya ialah kitab Al-Manazil atau Book of Optics. Al-Haytham memberikan sumbangan-sumbangan orisinal dan penting bagi kemajuan dan perkembangan telah optik dan fisika umumnya. Ia juga memiliki kontribusi besar untuk matematika dan astronomi melalui beberapa karya ilmiahnya. Tokoh yang kedua adalah Al-Biruni. Al-Biruni merupakan seorang ilmuwan besar yang jenius dan banyak sekali melakukan eksperimen-eksperimen dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan tokoh eksperimentalis besar pertama kali di dunia, yang hidup 600 tahun sebelum Galileo Galilei. Akan tetapi banyak pelajar modern sekarang, termasuk generasi muda Islam umumnya yang tidak mengetahui prestasi Al-Biruni, tetapi mengetahui prestasi Galileo Galilei. Tokoh yang sebagai seorang fisikawan, Al-Biruni telah memberikan sumbangan penting bagi pengukuran berat jenis atau spesifik graviti, berbagai zat dengan hasil perhitungan yang cermat dan akurat. Dia dipandang oleh sejarawan Eropa sebagai salah seorang dari 20 ilmuwan jenius terkemuka pada abad pertengahan. Karya-karya ilmiah Al-Biruni yang tak kurang dari 200 buah meliputi fisika, biologi, matematika, astronomi, mineralogi, farmasi, kedokteran, biologi, geologi, dan geografi. Selain itu, dia pun menulis karya dalam bidang sejarah, bahasa, dan perbandingan agama. Al-Biruni memberikan sumbangan yang amat berarti bagi perkembangan sains. Dia meletakkan dasar-dasar metode ilmiah persis seperti dalam pengertian modern. Kata Ajram, eksperimen Al-Biruni bahwa seluruh partikel, besar ataupun kecil, ditarik oleh gaya gravitasi oleh pusat bumi merupakan penemuan ilmiah yang signifikan. Tanpa penemuan Al-Biruni tersebut, tidak akan ada Galileo, Copernicus, dan Newton. Dia juga orang pertama yang dapat menghitung keliling bumi dengan metode kreatif yang dia rumuskan sendiri, Galileo Galilei. Tokoh yang ketiga adalah Al-Khazini. Al-Khazini merupakan seorang ilmuwan pencetus teori gravitasi. Dia adalah seorang keturunan budak Yunani yang memperoleh kemajuan di Merv pada awal abad ke-12.
Al-Khazini juga seorang penemu tekanan udara dan mewarisi riset-riset Al-Biruni dalam mekanika dan hidrostatika, dan mengembangkannya dengan beberapa penemuan yang cukup berarti. Banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh Al-Khazini. Berkat prestasi itu, Al-Khazini sebagai fisikawan mendapat julukan Among the Greatest of Any Time, atau salah seorang fisikawan terbesar sepanjang sejarah. Selain tokoh-tokoh fisikawan sarjana muslim yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tokoh-tokoh sarjana muslim yang disebut sebagai fisikawan minor. Predikat minor itu lebih bermakna sebagai tidak populer atau tidak signifikan, bukan bermakna kecil atau kurang berarti. Ini karena sumbangan dari masing-masing tidak sebesar tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Mereka adalah Ibnu Yunus, Kamal al-Din al-Farisi, dan Ibnu Firnas. Ibnu Yunus. Ibnu Yunus adalah seorang fisikawan dan astronom andal. Di samping juga seorang ahli matematika yang berbakat, dia adalah sarjana yang bekerja pada Istana Bani Fatimiyah di Kairo. Sumbangan terkenal Ibnu Yunus adalah penemuannya tentang pendulum atau bandul. Lebih dari itu, Ibnu Yunus telah meneliti gerak osilasi dengan alat pendulum yang dia buat. Menurut Ibnu Yunus, bandul diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu bandul sederhana, bandul majemuk, dan bandul detik-detik. Tokoh selanjutnya ialah Kamal al-Din al-Farisi. Kamal al-Din al-Farisi adalah sarjana fisika yang hidup pada abad ke-13. Dia adalah murid langsung astronom Mansur Qutbi al-Din al-Shirazi dan murid tak langsung dari Ibnu al-Haytham, sang bapak optik. Menurut Ajram, sumbangan penting Kamal al-Din al-Farisi di bidang optik adalah penjelasannya yang memuaskan untuk pertama kalinya tentang fenomena pelangi. Penemuan itulah yang meletakkan dasar-dasar untuk penemuan terkenal Newton pada abad ke-17, yang membahas penyebab munculnya warna. Karya Kamal al-Din tentang pelangi disalin secara harfiah oleh para sarjana Eropa pada abad ke-14, dan sayangnya, secara salah penemuan Kamal al-Din ini dinisbahkan kepada sarjana Eropa tersebut. Tokoh selanjutnya ialah Ibnu Firnas. Ibnu Firnas adalah sarjana muslim yang hidup masa kekuasaan Islam di Spanyol. Menurut Ajram, Ibnu Firnas pada abad ke-9 telah menemukan kacamata untuk pertama kalinya di dunia. Menurut Will Durant, Ibnu Firnas juga menemukan kronometer, sebuah alat pencatat waktu yang diakui oleh Britannica sebagai highly accurate for measuring time, atau pencatat waktu yang sangat akurat. Sumbangan lain dari Ibnu Firnas adalah penemuan dan pengujian sebuah mesin terbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Biruni, ilmuwan eksperimentalis besar. Nah, jika ditanyakan kepada para mahasiswa atau pelajar, siapa sih ilmuwan dunia yang dijuluki sebagai world greatest experimenter? Pasti mereka sepakat bakalan menjawab Galileo Galilei. Mereka umumnya mengenal Galileo ini sebagai tokoh utama revolusi ilmu pengetahuan di Eropa. Galileo ini seorang ilmuwan yang berjasa mengembangkan sains fisika dan astronomi modern melalui eksperimen-eksperimen yang beliau lakukan. Namun, ada pertanyaan di dalamnya, siapa sih tokoh eksperimentalis besar pertama kali di dunia? Jawabannya yaitu Al-Biruni Ajram 1992. Ilmuwan besar yang banyak sekali melakukan eksperimen-eksperimen di dalam berbagai disiplin. Al-Biruni ini seorang ilmuwan pengetahuan yang hidup 600 tahun sebelum Galileo. Al-Biruni juga menulis lebih dari 200 buah karya ilmiah. Banyak diantaranya. Menurut Ajram 1992, karya-karya ilmiah Al-Biruni ini mencapai 13.000 halaman. Itu tidak termasuk yang hilang. Jauh melampaui karya yang ditulis oleh Galileo atau bahkan kombinasi Galileo dan hidup singkat. Al-Biruni nama lengkap Abu Al-Rayhan Muhammad bin Ahmad. Beliau berasal dari sebuah keluarga berkebangsaan Iran. Beliau juga lahir pada 973 di pinggir kota Kat, ibu kota Kawaris. Di kampung halamannya, beliau menekuni berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh seperti Abu Nashim Mansur, bin Ali, bin Iraq, Jilani, dan Abu Al-Wafa. Ahli matematika, fisika, astronomi, beliau juga banyak sekali melakukan perjalanan di daerah utara Persia. Beliau sempat menetap di Jurjan sebelah tenggara Laut Kaspia. Lalu, beliau melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu hingga ke Rai. Meskipun beliau berasal dari keluarga
kebangsaan Iran dan menggunakan bahasa Persia berdalek Khawarizm, Al-Biruni justru menggunakan bahasa Arab dalam karya-karya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan materi ke-9 yaitu fisika. Fisikawan minor muslim. Dihadirkan tokoh-tokoh utama fisikawan muslim klasik yang masyhur di timur dan barat. Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Kazimi merupakan 4 fisikawan muslim besar yang banyak memberi sumbangan kepada sains fisika. Tokoh-tokoh sarjana muslim lainnya seperti Al-Farabi, Al-Bantani, Nasir al-Din al-Tusi, dan Kutub al-Din al-Siraji lebih dikenal sebagai filsuf atau astronomi ulum. Meski juga ikut memberi kontribusi terhadap kemajuan sains fisika. Ibnu Yunus dengan nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Abi Said Abdul Al-Rahman bin Yunus Al-Sadafi adalah seorang fisikawan dan astronom handal, di samping juga seorang ahli matematika yang berbakat. Dia lahir pada 958 dan meninggal pada 1009. Dia adalah sarjana yang bekerja pada istana Bani Fatmiyah di Kairo. Sumbangan terkenal Ibnu Yunus adalah penemuan tentang pendulum bandul menurut Said Hossein Nars 1968. Ibnu Yunus disebut sebagai orang pertama yang menelaah gerak isometri sebuah pendulum, sebuah penelitian yang kemudian menuju kepada konstruksi jam mekanis. Kamal Al-Din Al-Farisi adalah sarjana fisika yang hidup pada awal 13. Dia adalah murid langsung astronom masyhur Kutub al-Din al-Siraji dan murid tak langsung dari Ibnu Al-Haytham, sang bapak optik. Dia menulis sebuah komentar cukup bagus tentang karya besar Ibnu Al-Haytham di bidang optik yang berjudul Kitab Al-Mashhir. Karya Kamal Al-Din Al-Farisi itu membawa telaah optik sama gemilangnya yang terakhir dalam dunia muslim dan membuat karya Al-Haytham menjadi terkenal di barat. Menurut Ajram 1992, sumbangan penting Kamal Al-Din Al-Farisi di bidang optik adalah penjelasannya yang memuaskan untuk pertama kalinya tentang fenomena pelangi. Melanjutkan temuan-temuan Ibnu Al-Haytham dan Kutub al-Din al-Siraji, dia menyelidiki sebab musabab munculnya pelangi. Dia menyatakan bahwa pelangi disebabkan oleh refleksi pemantulan dan juga refleksi pembalasan. Dia menggunakan model gerak serangkaian eksperimen cahaya yang dirumuskan melalui kaca gelas yang diisi air. Kesimpulannya adalah bahwa dalam pembentukan pelangi, cahaya matahari yang melalui tetesan air hujan lalu direfleksikan pada sisi yang jauh dari pengamatan. Pelangi utama dihasilkan oleh sebuah refleksi. Pelangi yang kedua dihasilkan oleh kedua refleksi internal. Lalu dia juga menyebutkan bahwa pelangi yang berwarna-warni itu merupakan hasil refleksi cahaya putih. Matahari refleksi yang terjadi karena perubahan medium udara air itu membuat cahaya putih itu terbesar dalam sebagai spektrum cahaya berwarna melalui merah jingga hingga violet. Ibu Pirnas adalah sarjana muslim yang hidup pada masa kekuasaan Islam di Spanyol. Menurut Ajram, Ibnu Pirnas pada abad ke-9 telah menemukan kacamata untuk pertama kalinya di dunia. Oleh karena itu, apa yang dicapai Ibnu Pirnas dapat menolak anggapan lama yang menyebut Roger Bacon sebagai penemu lensa kaca untuk membantu penglihatan kacamata. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kacamata Bacon semata-mata diaplikasikan karya Al-Haytham, tokoh yang sering diacu penelitian Bacon. Sebuah sumbangan lain dari Ibnu Pirnas adalah penemuan dan pengujian sebuah mesin terbang. Hal itu berarti, kata Ajram, Ibnu Al-Pirnas mendahului Roger Bacon 500 tahun dan Leonardo da Vinci 700 tahun.
kembali terjadi bahwa dalam sejarah sains kedua sarjana Eropa itu disebut sebagai penemu pertama mesin terbang. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.